Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi yang berjudul Mengelola Perdagangan, Eceran, Grosir, dan Logistik. Di sini ada kelompok 5 dengan Saudara Eka Julianto, M. Noval Hafiz, dan saya sendiri, Sugeng Prakoso. Pada pembahasan kali ini, ada 3 aspek, yaitu eceran, grosir, dan logistik. Tiga aspek ini secara efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran barang dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang pertama ada eceran. Eceran atau retailing adalah suatu kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Adapun jenis pengecer utama toko adalah ada toko khusus, ruang pameran, toko serba ada, pasar swalayan, toko kenyamanan, toko diskon, pengecer potongan harga, dan toko super. Adapun pengeceran non-toko itu ada penjualan langsung seperti direct selling, sistem penjualan langsung di mana wiraniaga mendatangi konsumen satu persatu. Ada pemasaran langsung atau direct marketing. Sistem pemasaran ini yang dahulu dilakukan dengan menggunakan surat atau katalog sudah beralih menjadi pemasaran dengan menggunakan platform online. Ada ketiga, penjualan otomatis atau automatic vending. Sistem ini menggunakan mesin penjual otomatis. Dan yang terakhir ada jasa pembelian. Pengecer tanpa toko yang melayani pelanggan khusus. Biasanya karyawan membeli organisasi besar yang berhak membeli dari daftar pengecer yang telah sepakat untuk memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan. Lingkungan eceran. Dalam lingkungan eceran, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli, yaitu lokasi, barang dagangan, harga, promosi, pelayanan, dan suasana toko. Pedagang eceran dapat memberikan pelayanan dan kemudahan kepada konsumen dengan cara mengutamakan pelayanan kepada konsumen, memberikan berbagai jenis barang dan jasa yang beragam. Perbedaan antara perdagangan eceran dan perdagangan besar adalah perdagangan besar membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali, dan pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen. Keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran yang dibuat oleh pengecer terkait dengan wilayah pasar yang menjadi target, pemilihan dan pengadaan produk, penetapan harga, atmosfer toko setelah pelayanan, kegiatan dan pengalaman berbelanja di toko, komunikasi pemasaran, dan pemilihan lokasi toko. Keputusan pasar meliputi pasar sasaran, pilihan produk, harga, jasa, atmosfer toko, kegiatan dan pengalaman toko, komunikasi, dan keputusan lokasi. Label pribadi. Label pribadi atau private label adalah produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan untuk dijual di bawah merek atau nama pengecer tertentu. Produk ini biasanya dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan merek nasional, dan seringkali hanya tersedia di toko-toko tertentu. Peranan merek pribadi adalah sebagai berikut: meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi ketergantungan pada merek nasional, memperluas jangkauan produk, meningkatkan margin keuntungan, mengendalikan kualitas dan citra produk, memenuhi permintaan produk eksklusif, menanggapi tren pasar dengan cepat, meningkatkan daya saing di pasar, membangun identitas dan nilai toko. Ataupun ada ancaman merek pribadi, yaitu persaingan dengan merek nasional, kualitas yang dipertanyakan, perubahan preferensi konsumen, masalah distribusi, krisis kepercayaan, inovasi yang lambat, dan ketergantungan pada pengecer. Perdagangan grosir. Usaha grosir adalah sebuah usaha yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada pihak yang membeli untuk dijual kembali atau pemakaian bisnis. Perdagangan grosir berfungsi sebagai penghubung antara produsen kepada konsumen akhir. Pedagang grosir biasanya tidak terlibat dalam penjualan kepada konsumen akhir. Sebaliknya, mereka fokus pada distribusi barang dalam volume besar kepada pengecer yang akan menjual barang tersebut kepada konsumen individu. Pokrail 2024. Tren dalam perdagangan grosir. Digitalisasi dan e-commerce. Dengan kemajuan teknologi, banyak pelaku grosir yang membangun toko online untuk menjangkau pelanggan retailer lebih luas.
kesadaran terhadap sustainability. Dengan semakin tingginya kesadaran akan isu lingkungan, banyak konsumen yang mencari produk-produk yang ramah lingkungan. Otomasi dan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam operasional grosir sudah menjadi kebutuhan di zaman sekarang. Dengan AI, analisis data, dan perangkat otomatis, grosir bisa mengelola stok, memprediksi permintaan, dan meningkatkan efisiensi. Omnichannel strategi. Grosir yang menerapkan strategi omnichannel mengintegrasikan berbagai saluran, online dan offline, untuk memberikan pengalaman berbelanja dengan lebih baik lagi pelanggan. Logistik pasar. Logistik pasar mencakup perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan serta pelaksanaan dan pengendalian aliran fisik bahan dan barang, jadi dari titik asal hingga titik penggunaan, guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan meraih keuntungan. Proses perencanaan logistik pasar terdiri dari 4 tahap, yaitu menetapkan proposisi nilai perusahaan untuk pelanggan, memilih desain saluran dan strategi jaringan yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan, mengembangkan keunggulan operasional dalam hal peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Mengimplementasikan solusi menggunakan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan produk terbaik. Dengan mempelajari logistik pasar, manajer dan dapat menemukan cara paling efisien untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Sistem logistik terintegrasi. Tugas logistik pasar membutuhkan sistem logistik terintegrasi yang mencakup manajemen bahan dan distribusi fisik, didukung oleh teknologi informasi. Logistik pasar mencakup beberapa kegiatan. Pertama, ada peramalan penjualan yang didasarkan pada jadwal distribusi, produksi, dan tingkat persediaan perusahaan. Rencana produksi menunjukkan bahan yang perlu dipesan untuk departemen pembelian. Bahan tersebut tiba melalui transportasi, masuk ke area penerimaan, dan disimpan sebagai persediaan bahan mentah. Tujuan logistik pasar, yaitu banyak perusahaan menggambarkan tujuan logistik pasar mereka sebagai menempatkan barang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya terendah. Tetapi tujuan ini sayangnya tidak memberikan banyak arahan praktis. Berdasarkan tujuan logistik pasar, perusahaan harus merancang sebuah sistem yang bisa meminimalkan biaya pencapaian tujuan ini. Setiap kemungkinan sistem logistik pasar akan menghasilkan biaya berikut. M sama dengan T ditambah FV ditambah VW ditambah S, di mana M adalah total biaya logistik pasar dari sistem yang direncanakan, T total biaya angkut dari sistem yang direncanakan, FW total biaya gudang tetap dari sistem yang direncanakan, VW total biaya gudang variabel termasuk persediaan dari sistem yang direncanakan, S total biaya kehilangan penjualan akibat rata-rata keterlambatan pengiriman di bawah sistem yang direncanakan. Pemilihan sistem logistik pasar memerlukan pengaman total biaya M yang berhubungan dengan berbagai sistem yang direncanakan, memilih sistem yang meminimalkannya. Jika sulit mengukur, pengusaha harus meminimalkan T, FV, dan VW untuk tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan. Keputusan logistik pasar. Pemrosesan pesanan. Perusahaan saat ini berusaha mempersingkat siklus pemesanan sampai pembayaran, yaitu waktu antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Semakin panjang siklus ini, semakin rendah kepuasan pelanggan dan semakin rendah laba perusahaan. Pergudangan. Semua perusahaan harus menyimpan barang jadi sampai barang itu terjual karena siklus produksi dan konsumsi yang jarang sesuai. Beberapa persediaan disimpan di dekat pabrik dan sisanya diletakkan di gudangan lokasi lain. Perusahaan dapat memiliki gudang pribadi sendiri dan juga penyewa ruang di gudang publik. Persediaan. Tingkat persediaan mempresentasikan biaya utama. Wiraniaga akan lebih suka jika perusahaan mereka menyimpan cukup banyak stok untuk memenuhi semua pesanan pelanggan dengan segera. Transportasi. Pilihan transportasi akan mempengaruhi penetapan harga produk, kinerja pengiriman tepat waktu, dan kondisi barang ketika barang itu tiba. Yang semuanya mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam mengirimkan barang ke gudang penyalur dan pelanggannya. Perusahaan dapat memilih di antara 5 mode transportasi, yaitu rel, udara, truk, air, dan pipa. Kesimpulan, perdagangan eceran melibatkan penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk keperluan bisnis. Pengecer sebagai entitas bisnis yang mengandalkan penjualan eceran
dapat menawarkan berbagai kategori layanan, termasuk layanan mandiri, pemilihan mandiri, layanan terbatas, dan layanan penuh. Jenis pengecer berbasis toko meliputi toko khusus, departemen store, swalayan toko kemudahan, toko diskon, pengecer harga murah, toko besar, dan ruang pameran. Selain itu, ada pengecer berbasis non-toko yang mencakup penjualan langsung, pemasaran langsung, penjualan otomatis, dan jasa pembelian. Perdagangan grosir berperan dalam mendistribusikan produk dalam jumlah besar dari produsen ke pengecer atau pelaku usaha lainnya. Dalam aktivasi ini, manajemen stok yang efisien dan berhubungan yang baik dengan pemasok sangat penting. Sementara itu, logistik memastikan kelancaran aliran barang dari produsen hingga konsumen akhir melalui perencanaan dan pengelolaan distribusi yang optimal. Hal ini penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.